Halo teman YouTubeku, selamat datang kembali ya di channel aku. Di video ini aku akan bikin kari pap pusing. Tonton hingga akhir ya. Pertama, bikin isiannya dulu. Untuk bahan-bahannya, 250 gram daging ayam yang udah dipotong kotak. Aku pakai bagian dada fillet. 150 gram kentang yang udah dipotong kotak, direndam air supaya nggak menghitam. 150 gram wortel yang udah dipotong kotak, 1 buah bawang bombay yang udah dipotong kotak, 2 siung bawang putih yang udah dicincang halus, 20 gram bumbu kari. Aku pakai kari Jepang yang seperti ini. 3/4 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Bumbu karinya dihaluskan dulu, tambahkan 2 sendok makan air, lalu tekan-tekan hingga halus. Seperti ini udah cukup. Lanjut bikin pengentalnya, 1 sendok teh tepung maizena, tambahkan sedikit air, lalu aduk rata. Kalau udah, sisihkan. Selanjutnya panaskan wajan, lalu lelehkan 1 sendok makan penuh margarin. Masukkan bawang bombay dan juga bawang putih. Tumis hingga harum dan layu. Lanjut masukkan bumbu kari. Tumis sebentar hingga tercampur rata. Lanjut masukkan daging ayam. Tumis hingga berubah warna. Lanjut masukkan kentang dan juga wortel. Aduk rata. Lalu tambahkan air sekitar 100 ml. Lanjut masukkan garam dan kaldu jamur, merica dan gula pasir. Aduk rata dan masak hingga semuanya matang dan airnya menyusut. Jangan lupa sesekali diaduk ya, supaya matangnya merata. Jangan lupa juga koreksi rasanya ya. Kalau kurang garam, micin boleh ditambah, sesuaikan dengan selera. Ini udah matang, airnya juga udah menyusut, kentang dan wortelnya juga udah lembut. Lalu masukkan larutan maizena. Aduk hingga mengental. Seperti ini udah cukup, matikan apinya dan biarkan hingga dingin. Lanjut bikin kulit A, 300 gram tepung terigu protein sedang, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, aduk dulu hingga tercampur rata. Lalu masukkan 80 ml minyak goreng. Aduk pakai tangan bersih hingga tercampur rata dan berbutir-butir. Kalau udah berbutir seperti ini, tuang 120 ml air es. Lanjut uleni pakai tangan bersih hingga adonannya tercampur rata dan menyatu. Air esnya dituang secara bertahap ya. Seperti ini udah cukup. Lalu bungkus plastik supaya nggak kering. Dan istirahatkan selama 30 menit supaya adonannya rileks. Lanjut bikin kulit B, 130 gram tepung terigu protein sedang, dan 80 gram margarin. Uleni pakai tangan bersih hingga adonannya tercampur rata dan menyatu. Seperti ini udah cukup, bungkus dengan plastik supaya nggak kering. Dan istirahatkan selama 30 menit supaya adonannya rileks.
Setelah 30 menit, ambil adonan A dan bagi jadi 8 bagian sama rata. Kalau ditimbang beratnya kurang lebih 64 gram. Lalu bulatkan adonannya. Seperti ini udah cukup. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Kalau udah, tutup dengan plastik supaya adonannya nggak kering. Lanjut ambil adonan B dan bagi jadi 8 bagian sama rata. Kalau ditimbang beratnya kurang lebih 15 gram. Lalu bulatkan adonannya. Kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Tutup juga dengan plastik supaya nggak kering. Selanjutnya, ambil satu adonan A, lalu pipihkan pakai rolling pin, nggak perlu sampai tipis ya. Seperti ini udah cukup, lalu ambil satu adonan B, letakkan di bagian tengah adonan A, tutup hingga rapat, cubit-cubit supaya nggak kebuka. Kalau udah, tutup juga dengan plastik supaya nggak kering. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Selanjutnya, ambil satu adonan, letakkan terbalik yang mulusnya ke bawah, lalu pipihkan pakai rolling pin, bentuknya memanjang dan agak lebar. Lalu gulung secara miring. Usahakan gulungannya padat ya. Posisikan terbalik juga ujung gulungannya ke atas, lalu pipihkan lagi pakai rolling pin, bentuknya memanjang dan agak tipis. Kemudian gulung secara lurus dari atas hingga ke bawah. Tekan perlahan ujungnya supaya menempel. Jadinya seperti ini. Selanjutnya, potong adonan yang udah digulung jadi 2 bagian. Hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Usahakan pakai pisau yang tajam ya, supaya hasil potongannya rapi dan bagus. Selanjutnya, ambil satu adonan. Bagian yang dipotongnya diletakkan ke bawah seperti ini ya. Lalu, pipihkan pakai rolling pin hingga bentuknya bulat dan melebar. Tapi jangan terlalu tipis ya, supaya nggak mudah bocor. Seperti ini udah cukup, lalu ambil kulitnya, letakkan di telapak tangan, kasih isiannya sekitar 1 sendok makan penuh. Lalu lipat 2 seperti ini, satukan dan tekan-tekan lipatannya supaya merekat dan nggak gampang terbuka. Lalu pilin atau lipat seperti kulit pastel pada umumnya. Jadinya seperti ini. Maaf ya kalau kurang rapi. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Semuanya udah selesai dan ini siap untuk digoreng. Goreng di minyak panas dan banyak, gunakan api sedang. Jangan lupa dibalik ya, supaya matangnya merata. Usahakan dibaliknya sekali aja supaya nggak menyerap banyak minyak. Kalau warnanya udah kuning kecoklatan seperti ini, udah cukup ya. Lalu angkat dan tiriskan. Ini dia hasilnya. Semuanya udah selesai aku goreng
dan kari pak pusingnya siap dihidangkan. Satu resep ini jadinya 16 piece ya. Tampilannya seperti ini, layernya kelihatan ya. Kulitnya sangat renyah, garing, dan gak keras. Isinya enak, lembut, gurih, dan karinya berasa. Selamat mencoba ya, dan sampai di sini dulu untuk video ini. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Makasih.